Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Agrayani. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang manajemen strategi. Baiklah, kita langsung mulai saja ke materinya. Manajemen strategi. Ini penjelasannya. Manajemen strategi di sini kita akan membahas tentang pengertian, manfaat, proses, jurus, dan model strateginya sendiri, dan juga kita akan membahas formula strategi. Kita mulai dari pengertian dulu. Pengertian manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategi ini berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Nah, beberapa ahli dalam ilmu manajemen untuk menentukan manajemen strategi dengan cara yang berbeda. Ketchen, salah seorang ilmuwan, mendefinisikan analisis manajemen strategis, keputusan dan tindakan oleh perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, definisi dari Ketchen ini menggambarkan dua elemen utama manajemen strategi. Dua elemen utama manajemen strategis, yang pertama yaitu manajemen strategis dari perusahaan yang terkait dengan proses yang berjalan, yaitu analisis, keputusan, dan tindakan. Sekarang kita akan membahas manfaatnya dulu. Ada yang sudah tahu manfaat di manajemen strategi itu apa? Kita langsung saja. Manfaat dari manajemen strategi ini ada sangat banyak. Di sini saya mencantumkan 11 manfaatnya. Di antaranya yaitu memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas, dan evaluasi peluang. Terus yang selanjutnya itu memberikan pandangan objektif atas masalah manajemen. Kemudian merepresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang lebih baik. Dan ini masih ada banyak lagi, seperti memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih untuk mengkoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana. Terus ada lagi, ini mendorong pemikiran ke masa depan, memberikan dasar untuk mengklarifikasi tanggung jawab individu. Sekarang ini kan banyak, kalian bisa lihat sendiri. Yang selanjutnya kita akan membahas proses, jurus, dan model strategi. Nah, kita langsung aja. Proses dan tahapan manajemen strategi. Nah, proses dan tahapannya itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada perumusan strategi, yang kedua implementasi strategi, yang ketiga ada evaluasi strategi. Nah, untuk perumusan strategi itu adalah tahap awal, di mana-mana perumusan itu pasti tahap awal dulu kan ya. Nah, tahap awal pada manajemen strategi yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasikan peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal. Maksudnya internal itu dari pihak organisasinya itu sendiri, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu ada implementasi strategi. Implementasi strategi yaitu tahap selanjutnya dari setelah dirumuskan ini diimplementasikan. Tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Nah,
selalu ini dan selalu ada, yaitu evaluasi strategi. Karena dari awal kita merumuskan dulu, terus diimplementasikan, dan kita jangan lupa untuk mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan. Nah, evaluasi strategi ini adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Manajer sangat dibutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Nah, evaluasi strategi adalah alat utama. Nah, alat utama ya untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Jadi, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, evaluasi strategi itu selalu penting. Evaluasi itu harus selalu ada untuk mengetahui apa yang sudah kita kerjakan, benar apa enggaknya, apa ada yang salah. Ya, sepertinya kalian sudah mengerti apa itu evaluasi. Sekarang kita lanjutkan ke model strategi. Model strategi, nah ini jurusnya dulu ya. Jurus strategi itu terbagi ada 3. Jurus yang pertama adalah pilihan strategi yang berorientasi pada leadership, keunggulan produk. Yang kedua adalah pilihan yang berorientasi pada operational excellence, keunggulan operasional. Dan yang terakhir ada pilihan strategi yang mengacu pada customer intimacy, keintiman dengan pelanggan. Maksudnya lebih dekat gitu ya. Nah, ada juga model strategi. Model strategi itu diantaranya ada visi dan misi, analisis lingkungan eksternal dan internal, analisis pilihan strategik, sasaran jangka panjang, strategi fungsional, dan program. Sekarang kita lanjut ya ke formulasi strategi. Nah, formulasi strategi ini ada terbagi ke 2 ya. Yang pertama, analisis pilihan strategi. Nah, analisis setiap pilihan strategi ini pada dasarnya ya ini setiap perusahaan itu dalam menjalankan sebuah usaha, ia tuh pasti memiliki strategi. Strategi bagaimana perusahaan ini dapat bertahan dalam jangka panjang. Nah, namun para pimpinan perusahaan sekarang kadang tidak tahu atau tidak menyadarinya gitu. Bentuk strategi berbeda-beda antar industri, antar perusahaan, atau bahkan antar situasi. Jadi tergantung seperti di saat sekarang, strateginya harus seperti apa di zaman COVID kayak gini gitu, biar perusahaan tetap bertahan dalam jangka panjang dalam masa pandemi seperti ini. Strateginya itu harus ada gitu. Nah, bentuk strategi. Namun ada sejumlah strategi yang sudah umum diketahui, di mana strategi ini dapat diterapkan pada berbagai bentuk industri dan bentuk ukuran perusahaan. Strategi ini dikelompokkan sebagai strategi generik. Dari bermacam-macam strategi dalam kelompok strategi generik, ini akan dipilih salah satu atau kombinasi strategi induk dengan menggunakan cara-cara tertentu. Ya, itu kalau cara-caranya balik lagi ke perusahaan, strateginya mau gimana, cara-caranya mau gimana, gitu. Yang selanjutnya itu ada analisis lingkungan dan eksternal. Yang tunggu sebentar dulu ya. Ini ada analisis lingkungan internal dan eksternal. Realisasi misi perusahaan akan menjadi sulit dilakukan jika perusahaan tidak berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Jadi dari pihak perusahaan juga, selain ia sudah menentukan strateginya mau apa, caranya kayak gimana, nah dia juga harus gimana ya, berinteraksi dengan lingkungan sekitar untuk mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Karena di zaman sekarang ini ya, itu masyarakat sekitar itu butuh apa ya? Butuh sebuah koordinasi dengan perusahaan
gitu. Perusahaan juga harus berkoordinasi dengan masyarakat karena ya setidaknya gitu perusahaan itu kan ada di kampung itu, di wilayah itu. Terus oleh karena itu, nah tindakan untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan eksternalnya menjadi sangat penting. Karena pada hakikatnya kondisi lingkungan eksternal berada di luar kendali organisasi. Ya betul. Saya sudah mengalami hal ini. Selain pemahaman kondisi lingkungan eksternal, pemahaman kondisi lingkungan internal perusahaan secara luas dan mendalam juga perlu dilakukan. Oleh karena itu, strategi yang dibuat perlu bersifat konsisten dan realistis sesuai dengan situasi dan kondisinya. Berdasarkan pemahaman lingkungan ini, hendaknya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan harus diketahui juga ya. Ya, mungkin itu saja. Segitu saja dari saya. Semoga ada manfaatnya, khususnya buat saya, umumnya dan buat kalian semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih ada sangat banyak kekurangan. Di sini saya masih dalam tahap belajar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.